Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ini kelas 11 MIPA 3 ya. Ya. Pakai Google-nya. Hari ini kita belajar tentang sistem sirkulasi. Dua pertemuan kemarin kita juga masih belajar tentang sistem sirkulasi. Tapi sebelum itu, di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya mau minta tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Terima kasih Mas Fajar. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem sirkulasi ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi hari ini, pertemuan kemarin kita yang pertama, sistem sirkulasi membahas tentang darah dan juga transfusi darah. Nah, yang kedua, pertemuan kedua kita bahas tentang organ dan juga mekanisme peredaran darah. Ini kita belajar tentang sistem sirkulasi. Untuk pembahasan hari ini kita membahas tentang sistem limfa. Sebelumnya ada yang pernah dengar tentang cairan getah bening belum? Sudah, Bu. Pernah dengar. Sistem limfa itu yang paling utama adalah cairan getah bening. Dia berwarna kekuningan. Nah, nanti kita belajar mengenai apa itu sistem limfa, apa hubungannya dengan sistem peredaran darah, dan juga bagaimana kita bisa memahami tentang apa itu bagaimana kita bisa memahami sistem peredaran pada limfatik yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua kita belajar tentang kelainan sistem peredaran darah. Jadi di setiap sistem yang ada dalam tubuh kita itu pasti ada sistem kelainannya. Selain itu kita juga bisa mengetahui teknologi dalam sistem peredaran darah. Oke, lanjut. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi di akhir nanti akan Ibu berikan sedikit mini game kuis pakai spinner. Jadi kalian bisa menyimak penjelasan Ibu, sekalian juga mencatatnya dalam buku ya, jangan lupa dicatat. Nih, yang pertama sistem limfa. Nah, apa itu sistem limfa? Sistem limfa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Di komponen darah, kita tahu bahwa salah satu komponen darah adalah leukosit yang berperan dalam imunitas tubuh. Nanti berkaitan dengan sistem limfa, kenapa sistem limfa ini masuk di sistem peredaran darah? Apakah ada hubungannya? Kita akan lebih lanjut soal itu. Oke, ini yang fungsi sistem limfa. Yang pertama, tentang pertahanan tubuh. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi sistem limfa itu adalah pertahanan tubuh atau sistem imun atau kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dari apa, Bu? Yaitu dari partikel-partikel asing seperti virus, bakteri, ataupun mikroorganisme lain yang masuk ke dalam tubuh kita dan membuat bahaya tubuh kita. Itu nanti akan diberantas oleh sistem limfa. Itu adalah salah satu fungsi sistem limfa. Selanjutnya adalah tempat pematangan leukosit. Nah, komponen darah salah satunya tadi kan kita tahu sel darah putih. Jadi sistem limfa itu sel darah putih
nanti setelah mengalami pembelahan akan mengalami pendewasaan pada sistem limfa atau dia pada bagian organ salah satu di sistem limfa nanti ada kematangan leukosit. Nah, ini berkaitan dengan sistem peredaran darah yang ada pada tubuh kita. Jadi, kaitannya antara sistem limfa dengan sistem peredaran darah adalah salah satunya ini. Sebagai pertahanan tubuh dan juga sebagai pematangan komponen darah itu leukosit. Nah, selanjutnya. Oke, kita bahas tentang organ limfatiknya dulu. Yang pertama ada organ timus. Itu dia dihimpit oleh dua paru-paru. Bisa terlihat ya bagian ini karena videonya berbahasa Inggris. Nanti Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa isi dari video ini ya. Jadi disimak baik-baik aja. Kalau misalkan nanti nggak ada suaranya, bisa ya, atau bisa bilang ke saya. Iya, Bu. Nah, ini berkaitan Did you know dengan your body has its own version of a sewer system for removing unwanted toxins, waste, and excess water from the body? Masuk nggak, Dek? This is called our lymphatic system. Like our blood circulation, the lymphatic system is made up of millions of little vessels that branch all around our body. Itu karena sistem limfa itu sebagai jalur lain atau dia dikatakan sebagai jalur tambahan dalam sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, biasanya digambarkan berwarna hijau. Nah, ini bisa kelihatan ya warna-warnanya. Yang merah itu adalah warna dari sistem peredaran darah. Sedangkan warna hijau itu adalah peredaran dari sistem limfatik. Yang paling besar itu biasanya ada di bagian kelenjar yang ada pada sistem limfatik itu biasanya ada pada ketiak, kemudian kelenjar amandel, dan juga pada bagian paha, lipatan paha itu biasanya kelenjar limfanya paling besar. The lymphatic one, it contains white blood cells called Yang putih lymphocytes, itu which are used to fight infection. sel leukosit 2. atau It sel acts as a one-way drainage system, transporting fluid mencuci tubuh kita dari suatu penyakit. Dan aliran-aliran dari as blood circulates the body. Plasma leaves the blood vessels and travels in. terlihat Belum, Bu. Sudah. Sudah. ini adalah kelainan yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, yang pertama adalah hemofilia. Kalian bisa zoom di bagian PPT kalian ya. Maksudnya di PPT yang saya share, itu bisa di zoom di HP kalian. Nah, yang pertama itu adalah hemofilia. Nah, hemofilia itu seperti apa? Hemofilia adalah ketika seseorang mengalami luka pada tubuhnya sehingga menyebabkan darah itu keluar, yang otomatis pembuluh darahnya robek, kemudian dia tidak dapat membekukan darah. Itu adalah pengertian dari hemofilia. Nah, ini sangat bahaya sekali ketika seseorang kecelakaan, sedangkan dia mempunyai kelainan hemofilia. Ini misalkan darah yang keluar itu terus-menerus nanti akan makin banyak dan juga bisa mengakibatkan kehabisan darah. Nah, yang paling fatal adalah jadi orang tersebut meninggal dunia. Nah, sehingga orang yang memiliki kelainan hemofilia ini dilarang berdarah-darah. Dia tidak boleh sampai tergores, bahkan tergores saja itu kadang pembuluh darah atau dari sistem sirkulasinya itu nanti tidak dapat membekukan darah. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, kira-kira tahu nggak komponen darah apa yang mengakibatkan atau membantu sistem peredaran darah di mana dia dapat membekukan darah? Ada yang tahu komponen apa? Apakah leukosit, apakah eritrosit, atau trombosit?
Trombosit. 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 Oke, benar sekali Mbak Maura dan juga Mbak Ramadania tentang hemofilia itu ada kelainan di mana dia trombositnya tidak dapat membekukan darah. Nah, ini biasanya orang-orang yang punya kelainan ini jarang hidup panjang. Selanjutnya ada varises. Itu adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena. Di sini ada yang sering pakai high heels, misalkan di sekolah gitu, nggak ada ya? Atau ke kondangan, yang cewek-cewek biasanya. Marsyanda semua. Sofia nggak pernah, Sofia? Mas ada. Nggak punya. Udah punya high heel. Intinya kalian pakai high heel kelamaan, nanti juga berpengaruh pada kelainan sistem peredaran darah kalian. Itu salah satunya adalah varises ini tadi. Itu sangat berbahaya ya. Jadi kalau misalkan pakai itu dilepas bentar, mungkin kecapean, jangan sampai terlalu lama makanya. Tentang teknologi yang ada pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah ekokardiograf. Ini adalah suatu alat untuk dapat mendeteksi detak jantung, kemudian aliran darah dan kecepatan darah yang ada pada tubuh kita tanpa memasukkan alatnya. Jadi cuma ditempelkan saja pada jantung kita. Nanti kita bisa tahu di situ nanti akan muncul layar monitor yang menunjukkan adanya aliran darah kita, terus kemudian detak jantung kita, kemudian kecepatan dari aliran darah kita itu seperti apa. Itu menggunakan teknologi yang bernama ekokardiograf. Nah, selanjutnya tentang mendengarkan musik menjadikan jantung lebih sehat. Di sini ada yang suka dengerin musik nggak? Suka. Ada, Bu. Ada. Nah, Mbak Sofi kira-kira suka dengerin musik apa? Semua kecuali rock. Remix, Bu, remix. Kecuali rock. Oke. Dangdut. Remix. Juga. Remix. Ini nggak suka lagu ambiar kan? Nggak suka lagu ambiar. Gimana? Mas Bahar suka lagu ambiar. Oke. Berkaitan dengan mendengarkan musik, kemudian apa kaitannya dengan jantung lebih sehat? Nah, dalam beberapa penelitian dalam biologi itu, kalau kita mendengarkan musik, tapi di sini yang lebih disarankan adalah musik yang tanpa lirik atau instrumental. Misalnya kalau lagi senam yoga, itu kan pakai instrumental. Nah, itu nanti akan mengaruhi kinerja jantung kita, seperti aliran darahnya mengalir dengan baik, ataupun detak jantung kita juga berdetak sesuai dengan mekanisme yang ada pada tubuh kita. Jadi tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Nah, itu berkaitan jika kalian bisa mendengarkan musik instrumental. Jadi yang lebih disarankan itu musik yang tanpa lirik, musik instrumental. Kalau misalkan ada yang suka dengerin musik rock ataupun tadi lagu ambiar atau sampai lagu remix, itu dikhawatirkan malah akan mengganggu emosional kalian. Jadi lebih disarankan ke musik yang tanpa lagu atau musik instrumental untuk menjaga kesehatan jantung kalian. Ya, kita menyimpulkan apa yang Ya, Bu. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem limfa. Ada fungsi sistem limfa, terus kelainan pada sistem peredaran darah, terus sama teknologi.
pada sistem peredaran darah manusia. Oke, terima kasih Mbak Maura sudah menyimpulkan. Sama-sama, Bu. Nah, jadi ya benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Maura, hari ini kita sudah belajar tentang sistem limfa. Kemarin sudah belajar tentang darah dan juga komponennya, termasuk transfusi darah yang salah satunya adalah termasuk teknologi yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya kita main game dulu ya. Saya share screen dulu, bentar. Kenapa Bu kok saya dipanggil-panggil? Dulu lu ngantuk. Ini kita mau Dungokno. main game, Mbak. Katanya Mbaknya yang jadi maskot di kelas 11 MIPA 3. Bener ya? Betul. Apa Bu? Bener apa enggak ini? Putus. Main game, main. Dari Toto. Kok saya Bu? Gak apa-apa. Nanti Wong gue sing nunjuk Mbak Marsyanda bisa jawab. Kalau bisa jawab, Ini boleh nunjuk temennya yang ngorbanin Mbak Marsyanda nanti. Oke, udah kelihatan PPT saya? Nah, udah kelihatan Ayo ya? Marsyanda. Nah, ayo Mbak Marsyanda. Itu di bawah ada tombol putar. Nanti kalau Mbak Marsyanda bilang putar, akan saya klik putar. Terus kan nanti di bagian anak panahnya itu nunjuk satu nomor. Nah, nanti nomornya itu berisi soal, dia harus jawab. Kalau misalnya Mbak Marsyanda nggak bisa jawab, minta bantuan ke temennya. Terus kalau temennya juga nggak bisa jawab, berarti Mbak Marsyanda dapat hukuman sama temennya tadi. Gimana? Setuju? Ya Bu. Oke. Siap ya Mbak Marsyanda? Bilang putar, nanti akan Putar. Oke, dikali mah ada lemot ya. Bentar. Oke. Mbak Marsyanda bisa bilang stop nanti? Stop. Bentar. Berhenti di angka 9. Buka ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Silahkan dibaca Mbak Marsyanda, terus kemudian dijawab. Seseorang didiagnosis oleh dokter mengalami gangguan pada sistem peredaran darah, di mana sel darah putih mengalami pembelahan yang tidak terkendali. Apakah nama penyakitnya? Leukemia, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Marsyanda. Nah, karena Mbak Marsyanda bisa jawab. Woi. Oke, karena Mbak Marsyanda bisa jawab, Mbak Marsyanda boleh nunjuknya buat jadi korban selanjutnya. Tadi yang udah siapa aja, Bu? Tadi saya baru sholat, jadi gimmicknya saya tinggal. Tadi yang manggil itu kalau nggak salah Mas Fajar, terus sama Mas Rizwan yang manggil, kalau nggak salah ya. Itu udah dikasih pertanyaan belum, Bu? Belum. Mbak Marsyanda nunjuk aja salah satu temennya buat dikorbanin. Iwan. Iwan itu Mas Rizwan, benar? Ridwan. Maaf sinyal saya nge-lag. Loh, suaranya jelas gitu kok nge-lag. Ayo bohong ya.
Bohong, menghindar Nggak boleh itu. bohong. Ayo. Mas Rizwan tadi udah berani nunjuk Mbak Marsyanda, harus lebih gentle dong dari Mbak Marsyanda. Nggak saya, Bu. Nggak saya, Bu. Tadi Fajar speakernya tadi, Bu, kelihatan yang loh. bilang paling keras. Itu, Bilang putar, nanti akan saya putar. ya. Putar. Putar. Stop. Belum. Udah, stop. Stop. Berhenti di angka 7. Bismillah. Oke. Ini silakan dijawab, Mas Rizwan. Mas Rizwan sudah belajar tentang transfusi darah belum? Dibaca dulu Mas Rizwan, terus dijawab. Daniel memiliki adik kembar bernama Wujin dan Wuji. Ketika cek golongan darah Wujin menunjukkan AB+. Tetapi ternyata golongan darah Wuji tidak termasuk dalam sistem pergolongan darah AB maupun resus negatif dan positif karena termasuk golongan darah langka. Lalu disebut apakah golongan darah Wuji? Oke. Mas Rizwan, ini kemarin di pembelajaran yang menggunakan WhatsApp saya sudah membagikan sedikit soal analisis tentang golongan darah langka ini. Nah, kalau Mas Rizwan masih ingat, bisa sekalian dijawab. Saya beri waktu 5 detik buat jawab. Kalau nggak bisa, nanti dihukum. Saat gagal. Oke, Nggak Mas tahu. Rizwan nanti dihukum. Dihukum apa, Bu? Nanti lihat hukumannya. Mas Rizwan boleh Ya. nunjuk salah satu temennya buat bantuin jawab pertanyaan ini. Kalau temennya nggak bisa jawab, nanti dihukum bareng. Saya menunjuk Sofia. Sofia, wah nunjuknya yang cewek ya. Oke, Mbak Sofia, mana suaranya? Parah kue. Parah. Ayo Mbak Sofia. boleh dibantuin jawab? Chat saya yang kemarin kehapus Bu, jadi nggak bisa jawab. Loh kok gitu? Berarti pembelajaran yang kemarin Bu, sama hanya. Bu Hamidah juga hilang semua? Bong. Semua Malah Bu, bohong itu, penyimpananku Bu. penuh. Kok bisa gitu? Masih inget gak? Ini kalau nggak bisa nanti dihukum. Bong, itu dosa. Ayo teman-teman bantu saya jawab dong. Oke, Mbak Sofia boleh nunjuk temennya yang lain. Kalau misalkan temennya ini nggak bisa, nanti berarti temen buat dihukumnya bareng-bareng. Banyak. Beruntun. Jangan Bi. Siapa enak ya? Barbar. Nah, Bahar aja Bu. Oh, Mas Bahar. Mas Bahar, open mic-nya. Ayo silakan dibantu Mbak Sofia sama Mas Rizwan. Hadir Bu, hadir. Oke, silakan dibaca soalnya, terus kemudian dijawab. Nanti kalau nggak bisa, Mas Fajar itu tidak adil. gimana? Jawabannya golongan darah RH0. Oke, setelah kita lihat jawabannya ya. Kalau jawaban dari Mas Bahar ini benar, berarti Mbak Sofia sama Mas Rizwan nanti dihukum tetap ya. 1, 2, 3. Ya. Jawabannya adalah RH0. Benar sekali. Tepuk tangan buat Mas Bahar.
Berarti 5 bener ya. Gak jadi Dibantu Fajar itu, Bu. Diganggu Terima Fajar. kasih Fajar. Terima kasih Fajar. Oh, dibantu Fajar loh. Dibantu Fajar, Bu. Mas tadi siapa namanya lupa lagi. Mas Rizwan, suaranya mana? Bu, itu Bu Ridwan dulu, Bu. Ya, Mas Rizwan, saya tunggu kok. Tadi yang berbasis biologi ya. Misalkan ngambil komponen darah gitu. Salah satunya leukosit. Jadi kasih contoh. Ayo. Kamu tahu gak seperti apa cintaku padamu? Nggak tahu tuh, emang seperti apa? Gimana? Aku padamu sudah seperti proses metabolisme yang tak akan berhenti sampai diriku mati. Asik. Ini gue dari gula. Terus Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Sofia yang keras. Hebat. Oke, jadi saya mau penutupan ya. Ini karena waktunya sudah mepet sekali nih. Banyak lagi kemampuan kalian, terutama untuk mempelajari bidang biologi. Kalian bisa belajar dari mana aja, misalkan dari kehidupan di lingkungan sekitar kalian, ataupun dari buku, internet, bahkan tadi ya, misalkan mau dengar gombalan-gombalan seperti itu kan, kalian juga bisa belajar. Contohnya tadi soal metabolisme, itu kan metabolisme dalam tubuh kita itu tidak akan berhenti sampai kita meninggal. Contohnya kayak gitu. Jadi kalian bisa belajar dari mana saja. Nah, kedepannya semoga kalian sehat terus, sukses selalu. Intinya saya mengucapkan maaf dan banyak terima kasih ke kalian. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Terus kalau misalkan ada salah kata ataupun ada yang tersinggung dari perkataan saya, tadi terutama Rizwan, Mbak Sofia, Mbak Sabita, sama Mas yang terakhir siapa? Mas Fajar selaku ketua kelas itu tadi tersinggung dari ucapan saya. Pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat